Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini saya bahagia sekali bisa hadir ke perdana pertemuan ini. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita datang dengan sehat walafiat, bersyukur, berterima kasih kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim. Kita tahu bahwa silaturahim itu dari kata silah itu jalan, terhubung, dan rahim itu adalah berkasih sayang, yang senantiasa pertemuan ini adalah mempersatukan hati kita untuk terus meningkatkan welas asih kita, dan yang paling terpenting kita di sini bisa terus menjaga kekerabatan. Dan saya bersyukur, berterima kasih bisa berbagi di sini, dan senantiasa Ibu dan Bapak dan saya, kita semua hari ini bisa belajar sama-sama. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Memang tadi saya dikasih waktu 7 menit untuk perkenalan, jadi singkat, cepet aja. Ini kali pertama, jadi ada pepatah di timur itu bicara bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi saya izinkan memperkenalkan diri. Tapi sebetulnya Ibu Bapak, the less you know me the better sih sebenarnya ya. Karena kalau kita bicara, saya selalu mengatakan kemana-mana Ibu Bapak bahwa sayanya tuh nggak penting sebetulnya. Karena yang jauh lebih penting adalah apa yang kita diskusikan. Maka bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan itu jauh lebih penting sebetulnya. Nah cuman memang secara sosial kita penting tahu background gitu. Ibu dan Bapak, saya asli Bandung. Dari lahir sampai S2 di Bandung. Saya S1 di Unpar Ekonomi, S2 di MBA ITB, lulus 2008. Dan saya 15-18 tahun menggeluti dunia entertain. Basically saya pesulap Ibu Bapak. Saya juara 2 The Master RCTI tahun 2009, jadi runner up. Dan karena saya waktu itu memang memilih membiarkan Jo Sandi menang, jadi saya mengalah sih sebenarnya gitu ya. Nah kalau Jo Sandi dengar ketawa sih gitu. Jadi saya bukan kalah tapi mengalah gitu ceritanya. Dan tahun 2010-2011 saya mengalami turbulence kesadaran. Saya mengalami banyak pertanyaan dalam hidup, dan ternyata ada satu penelitian yang disebut dengan yang namanya toxic success, di mana salah satu profesor namanya Paul Purcell PhD, dia meneliti 100 orang paling sukses sedunia, dan ternyata dari 90% orang yang paling sukses sedunia hidupnya nggak bahagia, matinya banyak yang bunuh diri, hidupnya depresi, stres meskipun dia memiliki apapun. Dan yang sweet sukses, orang yang suksesnya asik gitu, itu cuma 10% ternyata. Dan pada saat itu saya termasuk yang 90%. Ketika saya ada di puncak karir, ketika saya dapat apapun yang saya pengenin gitu, ternyata saya ada di atas dan ngelihat kanan kiri nggak punya temen gitu. Ternyata saya merasa kesepian, dan ternyata saya tidak mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman intinya. Karena di saat itu saya mulai menyadari sampai sekarang bahwa pada saat itu saya terlalu sibuk mencari sesuatu di luar. Tapi ternyata yang paling berharga dalam hidup ini tidak pernah ada di luar, tetapi saya kehilangan banyak waktu untuk mencari sesuatu yang ada di dalam diri saya gitu. Sehingga di situ ada titik kulminasi, dan akhirnya dari 2010 sampai hari ini sekitar 14 tahun saya melakukan research Ibu Bapak. Dan research itu kaitannya sama 3 poin penting. Yang pertama religion, agama. Yang kedua spirituality, dan yang ketiga adalah consciousness gitu. Dan ini saya lagi bikin pradesertasi sebetulnya karena researchnya raw banget, jadi bahan researchnya panjang sekali. Dan alhamdulillah dari beberapa karya research ini juga menghasilkan udah 2 buku. Dan terakhir saya dapat program, saya bikin program namanya Dialog Positif, dan alhamdulillah Dialog Positif dapat rekor muri di waktu pandemi gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya terus keliling untuk melakukan research dan untuk berbagi, yang harapannya adalah nomor 1, bagaimana pendidikan di Indonesia ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan harapannya lagi bahwa 2045 beneran Indonesia emas, bukan Indonesia cemas gitu kira-kira.
Karena kalau kita tidak memupuk dari sekarang, maka apapun hasilnya sesuai dengan konsekuensi dari konteks yang namanya apa yang kita tanam gitu. Nah, jadi Ibu Bapak dan saya selalu bicara di mana-mana, maaf bahwa saya datang kemana-mana pertama bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi gitu ya, karena saya bukan ustadz gitu, tadi dipanggil ustadz enggak gitu ya, saya nggak ustadz banget gitulah kira-kira Ibu Bapak. Jadi saya datang ke sini beneran pengen belajar bersama, karena saya rasa spektrum kita ini adalah sesama murid yang terus mau belajar. Jadi Ibu Bapak mohon ke depan, beberapa saat ke depan jangan merasa digurui sama saya, karena saya tidak hendak menggarami lautan, saya nggak mau ngajarin burung terbang gitu. Dan poinnya adalah saya bukan ingin memberikan wejangan gitu Ibu Bapak. Kenapa? Karena tidak ada orang berubah karena sering dikasih wejangan. Karena perubahan itu datang karena dikasih contoh, bukan sering dikasih nasihat, ceramah dan wejangan. Jadi perspektifnya adalah bagaimana kita pagi hari ini belajar sama-sama. Dan saya pun datang ke sini karena bagian dari research salah satunya. Justru saya datang ke sini saya yang pengen lebih banyak belajar Ibu Bapak. Maka beberapa saat ke depan saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Oh jadi diam? Maksud saya kalau saya nanya tolong dijawab. Karena kita penting berdialektika, karena sorry to say ceramah itu nggak efektif. Karena yang ngomong-ngomong yang dengar-dengar tapi tidak terjadi dialog gitu. Itulah kenapa banyak PA Ibu Bapak atau PA ya, pengajian abadi, ngaji mulu tapi nggak pinter-pinter gitu, nggak sadar-sadar gitu. Kenapa? Karena didongengin terus dan tidak masuk kepada critical thinking gitu. Dan ceramah itu satu arah masuk ke dalam konteks critical thinking itu less than 10%. Nah makanya yang sangat dibutuhkan dan dipentingkan adalah berdialektika gitu. Nah jadi semoga Ibu Bapak kita pagi hari ini bisa belajar bersama, dan sekali lagi tujuan utamanya adalah bagaimana kita menjadi sesama murid yang menjadi teman bertumbuh untuk sama-sama saling teman untuk saling menuju kepada kesadaran yang lebih baik. Saya rasa perkenalannya gitu. Terima kasih. Tes, mungkin bisa langsung dilanjutkan. Oh langsung aja. Langsung saja. Ya oke. Masuk ke materinya. Masuk ke materi. Baik Ibu dan Bapak, saya tuh terbiasa untuk membuat sebuah silabus. Jadi mungkin materi ini saya izin untuk bicara basic dulu, boleh Ibu Bapak? Ya. Jadi kita kelandasan, jadi kita belajar ala-ala anak TK dulu, boleh ya Ibu Bapak ya? Iya, saya kira lebih baik begitu Pak. Nanti improvisasi dari teman-teman. Betul, betul. Karena nanti yang paling penting adalah dialektikanya gitu. Ya. Oke. Karena kemarin saya dikasih satu wacana dari konteks temanya, ya intinya adalah bagaimana sih kita menghadapi sesuatu yang modern gitu. Bagaimana kita menghadapi fluktuatif perkembangan zaman gitu. Dan saya rasa nggak bisa nggak, jawaban sederhananya adalah kesadaran. Nah sebelum masuk ke kesadaran itu Ibu Bapak, saya mau sedikit dulu cerita apa yang sedang saya research dan apa yang sudah saya research selama 14 tahun belakangan ini gitu. Jadi gini Ibu dan Bapak, di tahun 2010 ada sebuah data faktual yang mencengangkan saya dan membuat saya tuh diam sejenak dan surprise, kaget, sekaligus di situ mengundang pertanyaan buat saya pribadi secara subjektif itu besar banget. Jadi kalau boleh saya gambarin question marknya tuh gede banget gitu. Why? Big why. Dan kita tahu bahwa semua enlightenment itu datang dari big why. So that's why Ibu Bapak maaf ya, orang yang nggak pernah mempertanyakan kenapa dan orang yang terlalu nyaman dengan dongeng-dongeng itu susah dapat pencerahan gitu. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita menjalankan sesuatu itu cuma ada dua, based on dogma dan doktrin, selesai. Dan di situ nggak ada pertanyaan, dan di situ tidak ada argumen. Jadi intinya, pokoknya, katanya, meskipun itu nggak ngerti gitu. Sehingga critical thinking masyarakat kita tuh not so good gitu. Nah, saya mau mengaitkan dulu begini, Ibu Bapak, karena ini kita bicara fakta. Di tahun 2010 saya ketemu dua orang profesor, satu namanya Rehman, yang kedua namanya Husain Askari, di mana kedua profesor ini meneliti negara paling Islami sedunia. Negara paling apa Bu Pak? Islami. Kita tahu kalau Islami itu terletaknya pada value. Saya kasih contoh sederhana begini Ibu Bapak. Ibu Bapak, kita ini yang di ruangan ini orang apa manusia? Kok diam gini Ibu Bapak? nah itu
gitu ya. Karena tidak ada kata semanusia orang, yang ada seorang manusia. Oke? Nah, maka kalau boleh saya pakai coret-coretnya sedikit ya, supaya ada gambaran visualnya. Saya mau membagi dua dulu gitu Ibu Bapak. Satu, poinnya adalah ada diri dan ada yang namanya identitas. Oke ya, ada yang namanya diri, ada yang namanya identitas. Saya akan ketengahin dikit kali ya. Di sini oke? Oke ya. Oke, hari ini kayaknya kurang ke kanan sedikit aja, maaf. Oke, supaya ada recordingnya. Oke. Jadi satu ada apa Ibu Bapak? Diri, dan ada apa? Identitas. Dan nanti kita akan ngerti, maaf ya, kenapa sih pengenalan tentang diri itu penting banget? Karena hari ini banyak orang yang dirinya tertutup oleh identitas. Maka hari ini banyak orang yang lupa diri. Betul nggak? Ya. Karena ketika dia lupa sama dirinya, berarti dia menganggap dirinya itu adalah identitasnya. Sehingga ketika kita diliputi oleh identitas ini yang kita anggap diri kita, di situ semua sumber yang namanya masalah dalam hidup gitu. Karena nanti kita akan ngerti dalam identitas disinilah ada ekspektasi, ada keinginan, ada mau-mau, ada ego, dan seterusnya. Dan setelah saya simpulkan sederhana Ibu Bapak, dalam hidup itu cuma ada 2 poin yang membuat hidup kita tuh nggak nyaman, nggak happy, dan seterusnya. Satu, keinginanku tidak sesuai dengan apa yang terjadi, dan apa yang terjadi nggak sesuai sama maunya aku, gitulah kira-kira. Jadi semua problem hidup itu tidak pada diri, tapi pada identitas. Maka saya sering sebut diri ini adalah hidup, identitas itu adalah drama hidup, gitu kira-kira. Jadi kalau ada orang ngomong hidup itu berantakan, enggak, bukan hidupnya yang berantakan, kamunya terlalu banyak drama, udah gitu aja. Karena hidup itu always fine, yang nggak fine, yang nggak oke, itu adalah drama hidupnya. Dan drama hidup itu datang dari yang namanya identitas. Kelak nanti saya akan sebut ini namanya program. Kalau dalam bahasa yang lebih esensial sedikit dan ada filmnya, inilah yang disebut yang namanya matrix gitu kira-kira. Atau kita sebut inilah yang namanya ilusi. Dan hari ini 98% orang hidup di ilusinya gitu. Buktinya apa? Masalah 5 tahun yang lalu masih pusing hari ini. Dan masalah yang belum kejadian udah pusing hari ini. Gitu. Sehingga pertanyaan yang simpel, kalau orang tidak menggunakan daya pikirnya, maka dia akan masuk ke alam ilusi gitu kira-kira. Maka saya mau nanya sama Ibu Bapak, maaf ya, Ibu Bapak ini termasuk orang yang sering mikir atau banyak pikiran, yang mana? Ah, ya udah gitu aja. Karena ketika banyak pikiran dianggap lagi mikir gitu kira-kira. Nah, padahal dia lagi muter-muter di sini aja nih. Makanya kenapa masalahnya itu lagi, hidupnya gitu-gitu terus, pengen berubah, tapi kita memilih sesuatu yang sama diulang-ulang gitu kira-kira. Ya, nah maka dalam konteks diri ini nanti akan muncullah hidup dalam konteks yang namanya kesadaran. Disinilah nanti kita akan sebut dengan konteks yang namanya spiritual. Di sini kita akan keluar konteksnya yang namanya ritual. Atau di sini nanti base dari religion itu ada di sini. Maka agama selalu ada pada identitas, esensi agama adanya pada diri. Maka sekarang kalau tadi penelitian kembali bahwa yang diteliti adalah negara yang paling islami. Negara yang paling apa Bu Pak? Islami. Sekarang saya tanya, islami itu diri atau identitas? Nah beda-beda nih. Ibu Bapak udah sarapan belum? Oke ya, saya mau membagi dulu kalau gitu. Ada 4 level manusia Bu Pak. Ini meskipun belum disahkan, tapi salah satu teori yang mungkin saya adopsi dan mudah-mudahan ini jadi garis atau benang merah. Jadi level 1 paling rendah, level 4 paling tinggi gitu kira-kira. Ya. Level terendah dalam perspektif apa yang saya teliti, nomor 1 adalah tipikal orang yang asbun Bu Pak, yang penting bunyi aja. Nah. Contoh, Ibu Bapak lebih banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Mikir dulu ngomong.
Abis itu, aduh tahu gitu jangan ngomong gitu. Besok diulang lagi. Aduh tahu gitu jangan ngomong. Artinya apa? Responsif, melakukan sesuatu berdasarkan apapun yang konteks di mana yang penting bunyi dulu, belakangan untuk mikirnya gitulah kira-kira. Makanya ciri-ciri orang yang asbun kalau ditanya langsung bunyi, nggak mikir dulu gitulah kira-kira. Gitu ya. Nomor 2, tipikal orang yang memiliki knowledge. Yang nomor 3, tipikal orang yang memahami knowledge, understanding. Dan nomor 4, ini level yang paling tinggi disebut consciousness, orang yang memiliki kesadaran. Maka ibu bapak mohon maaf ya, maaf banget nih. Orang yang membunyikan sesuatu belum tentu punya pengetahuan tentangnya, belum tentu ngerti apa yang dibunyiin, gitu kira-kira. Dan ini nanti yang akan jadi masalah besar dalam konteks religiusitas di masyarakat kita gitu. Ya, oke. Sebelum saya balik ke pertanyaan tadi, saya mau kembali dulu ke hasil research-nya. Ibu bapak, di tahun 2010 saya tuh shock banget, super shock banget. Kenapa super shocknya? Hussein Askari neliti 208 negara yang paling Islami sedunia. Dan kalau boleh saya tanya di sini, ibu bapak kalau dengar negara paling Islami sedunia, yang kepikiran di mana, Bu? New Zealand. Denmark. Betul nggak? Karena yang diteliti bukan identitasnya, tetapi dirinya. Iya betul. Negara-negara yang paling bahagia. Swedia. Uniknya, negara-negara dengan mayoritas orang Islam, ibu bapak ada satu negara, dia penyumbang kuota haji paling banyak, Bu Pak. Umroh paling banyak, surah masjid pesantren paling banyak, dan hampir 86% orang KTP-nya Islam di situ. Ibu bapak tahu negaranya nggak? Langsung pinter jawab. Kok kayak ngerasa gitu sih? Dan dari 208 negara itu rankingnya 140, bayangin Bu Pak. Jadi begitu saya buka penelitian saat itu, buka halaman pertama III, kok nggak ada ya? Halaman kedua III, nggak ada lagi ya? Ada di halaman-halaman terakhir rankingnya 140, maka Indonesia negara 140 paling Islami sedunia. Padahal orang Islamnya paling banyak gitu kira-kira. Silakan beri aplaus. Ini mau tepuk tangan atau mau tepuk jidat kan beda tipis gitu. Karena kita di dalam. Sementara bangga banget dengan jumlah, ternyata kualitasnya nggak bagus-bagus amat gitu. Itu satu Bu Pak. Wah itu saya mumet 2010 tuh 2011. Kenapa ya? Kok gini gitu realitasnya? Itu satu. Nah, yang menarik dari penelitian itu, saya muter Bu Pak dari ujung Sumatera sampai ujung Sulawesi itu. Setahun itu saya punya sekitar 400 schedule gitu Bu Pak untuk ngedata. What's wrong? Ada masalah apa sih sama masyarakat religiusitas orang Islam di Indonesia? Kenapa rankingnya jelek-jelek amat gitu Bu Pak? Nah, ini sampai tahun ke-14 juga belum selesai sih. Jadi variabelnya banyak banget. Tetapi yang menarik adalah, maaf ya Ibu Bapak ya, ketika kita bangga memiliki agama Islam yang jangan-jangan itu baru hanya menjadi identitas, tapi belum menjadi diri, belum menjadi kesadaran. Maka Ibu Bapak setuju nggak kalau saya ngomong gini? Orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami. Setuju nggak? Karena jangan-jangan kita ini secara identitas hanya diwariskan aja sih gitu. Ibu Bapak maaf ya. Tidak ada nilai Islam. Tidak ada nilai Islamnya. Maka kalau ngomongin nilai, nilai tidak terletak pada identitas, tapi nilai terletak pada dirimu, diriku. Maka Ibu Bapak maaf ya, maaf ya. Kalau orangnya nyebelin, agamanya apa? Nyebelin aja sih gitu. Betul nggak? Karena bukan masalah agamanya, dan sorry to say, orang religius belum tentu punya moral yang bagus. Tetapi mindsetnya sekarang ketika agamanya udah Islam, religiusitasnya tinggi dan oke banget, ini oke banget gitu. Padahal value tidak terletak pada agamamu, tidak terletak pada identitasmu, tapi terletak pada kesejatian dirimu. Inilah yang disebut manusia. Contoh, Ibu Bapak kalau ketemu teman baru, pertanyaannya yang mana? Pak, orang mana? Atau Pak, manusia mana? Yang mana, Bu Pak?
KTP-nya apa ya? Islam Kan yang ditanyanya orang mana, betul nggak? Nggak ditanya manusia mana. Artinya apa? Once pembicaraan orang di sini adalah pembicaraan dalam konteks yang namanya identitas. Betul tadi kata Bapak, ditanya, emang ini semua Islam? Islam. Apa buktinya? Ngeluarin KTP. Betul nggak Bapak? Tapi kalau lagi lupa bawa KTP, buktinya Islam apa sih? sunat. Iya, cepet sih. Tapi Pak, kalau mau ngebuktiin sunat repot juga ya. Bapak Islam buktinya apa? Wah, susah. Tapi pun kan mau Islam mau nggak disunat, mah disunat aja. Ya. Betul nggak Bu, Pak? Yes, kalau sunat Islam. Yang penting Islam. Yang penting Islam. Tapi dapat ya Ibu Bapak ya. Yang jangan-jangan kita bangga keislaman kita hanya dikeluarkan dari akreditasi kecamatan. Kenapa? Mereka yang ngeluarin KTP masalahnya gitu. Nah, satu Bu, Pak. Ibu Bapak maaf ya. Saya straight to the point aja supaya nanti kita banyak point of discussion-nya. Salah satu benang merah kenapa masyarakat kita rankingnya 140 di tahun 2010. Tapi Bapak kita perlu agak sedikit happy dan bangga. Kenapa? Di tahun 2022 Indonesia rankingnya 62, Bu, Pak. Ya, gitu. Tepuk tangan atau Ibu Bapak? Kenapa bisa gitu? Nanti saya cerita, Pak. Salah satunya adalah pandemic effect. Banyak orang tercerahkan ketika pandemi gitu. Karena banyak orang mulai menyadari bahwa ketika orang nggak pergi ke tempat suci, ketika orang nggak pergi ke masjid, surau, nggak pergi ke gereja, nggak pergi kemana, dan mulai menyadari bahwa ternyata Tuhan nggak ada di situ gitu. Ternyata ke situ bukan untuk mencari Tuhan. Ternyata semua bangunan yang saya lihat cuma batu bata yang punya identitas yang satu gereja, yang satu masjid, dan kita berantem gara-gara namanya. Padahal itu batu bata yang sama gitu. Pandemi nggak berani ke tempat pijit. Termasuk pandemi tempat pijit emang sepi sih katanya. Oke, ya. Nah, jadi dalam perspektif ini yang ingin saya garis bawahi Ibu Bapak, kenapa rankingnya begini? Karena ternyata tipikal kelas 1 yang asbunnya itu lebih dari 90%, Bu, Pak. 90%. Maaf ya, saya pernah nanya ke 900 orang tentang sholat mereka. Saya tanya, Ibu Bapak kalau sholat baca iftitah nggak? Baca, bagus. Gimana bacaannya? Inna sholati wa nusuki, wow, top aja. Urusan baca bagus. Makanya di kita kan yang dilombain bunyinya mulu, gitulah kira-kira. Betul nggak, Bapak? Dan yang menarik di pertanyaan ketiga, begitu saya tanya, emang makna iftitah apa sih? Makna Al-Fatihah apa sih? 90% dari 900 orang jawabannya sama. Jawabannya adalah wallahu alam bishawab, udah aja. Hanya Allah yang tahu, aku nggak tahu apa-apa. Artinya apa Ibu Bapak? Maaf ya. Itulah kenapa sekarang banyak orang tua, nenek ke cucunya, orang tua ke anaknya, pertanyaannya cuman udah sholat atau belum? Udah sholat atau belum? Tapi dikit banget yang nanya, nah, waktu sholat, iftitah bagian mana yang kamu nggak paham? Waktu sholat, bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Nggak peduli Bu, Pak. Kenapa? Orang tuanya juga masalahnya nggak ngerti gitu. Dan yang terpenting mindsetnya kalau dia udah melakukan gini, dia udah melakukan yang namanya sholat dengan baik. Agama. Padahal nanti belakangan nanti kita akan ngerti Ibu Bapak. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain ini orang lagi sholat atau lagi senam gitu kira-kira. Yang jangan-jangan dia cuma olahraga, tetapi tidak mengolah spiritualitasnya gitu, tidak mengolah kemanusiaannya. Dan kita sibuk dengan ritual dan perbedaannya, lupa bahwa semua identitas agama, ritual, fikih dan seterusnya itu adalah bridge atau yang disebut dengan yang namanya jembatan, bukan tujuan. Karena hidup kita bukan tujuannya punya agama, bukan, tujuannya adalah Tuhan. Agama adalah jembatannya. Bahwa semua ritual tujuannya apa? Menjadi manusia yang utuh gitu. Jembatannya banyak. Jembatannya banyak dong. Makanya jembatan menuju, jembatan ini kan semua. Nah, balik lagi, semua jembatan itu tujuannya sama gitu. Iya, kalau sama, apakah semuanya benar? Nah, urusan benar atau salah, perspektifnya kan tergantung dirinya masing-masing gitu.
Makanya ibu bapak kalau nanya ke saya, agama apa yang paling benar? Agamamu, titik. Karena itu adalah urusan private dirimu dengan Tuhan. Kenapa? Sesama Islam aja belum tentu sama kok. Betul nggak Bapak? Artinya apa? Jumlah jalan kembali kepada Allah sejumlah ruh yang ditiupkan. Artinya apa? Nggak akan pernah ada yang sama. Itulah kenapa nggak usah usil sama jalan orang lain. Tapi yang paling penting adalah jalanku menyampaikan aku ke tujuan atau enggak gitu. Nah, yang menarik, sorry nih, bahasan-bahasan kayak gini tuh susah diterima sama masyarakat Indonesia gitu Bu Pak. Kenapa coba? Sorry ya, Indonesia rata-rata IQ totalnya kalau dirata-ratain itu 78,4 Bu Pak. Wah, di bawah monyet itu. Nggak, maunya 70 sih Pak. Gorila itu 70. Nah, jadi dari gorila ke rata-rata masyarakat kita tuh nggak jauh beda gitu. Maka kenapa nilai analytical thinkingnya sangat rendah? Kenapa hoax gampang banget? Kenapa segala sesuatu mudah banget untuk percaya? Karena kenapa? Ya gimana mau analytical thinkingnya dipakai orang? IQ rata-ratanya aja 78,4. Sehingga senang banget didongengin, percaya sama figur otoritas, tapi nggak pernah memfilter dengan akalnya gitu kira-kira. Jadi Bu Bapak maaf ya, mempergunakan akal itu diwajibkan di dalam Quran loh. Sementara jangan-jangan kita akalnya nggak dipakai, main iya, pokoknya katanya menurut, katanya pokoknya iya, pokoknya katanya. Jadi kita nggak punya argumentasi gitu. Kita sibuk dengan dokumentasi lama, tapi kita nggak punya argumentasi berdasarkan concern akal yang kita diberikan oleh Tuhan, oleh Allah untuk kita pakai gitu. Akhirnya apa? Ya akalnya baru terus gitu Bu Pak. Dalam artian yang nggak pernah dipakai, tapi lumayan nilai jual kembalinya tinggi gitu kira-kira. Karena fresh gitu, nggak pernah dipakai gitu. Makanya ibu bapak maaf ya, maaf banget. Kalau kita bicara dalam konteks tidak buta huruf di abad 21 itu bukan masalah nggak bisa baca. Ibu bapak sorry ya, orang pintar baca Quran, tapi kalau tidak memaknai nggak akan berubah lah. Betul nggak? Karena dia mungkin tidak buta huruf tapi buta makna. Contoh. Ibu bapak ada nggak orang lampunya jelas-jelas lampu merah tapi diterobos, ada yang begitu nggak? Sekarang saya tanya, yang nerobos itu buta warna atau buta makna? Ya bisa dua-duanya. Tapi pun kalau dia tidak buta warna, dia nggak ngerti kalau merah itu diem. Ya sekarang pertanyaannya maaf ya, baca Quran dan ngerti isinya, hatam. Abis hatam ngerasa soleh lagi. Aduh alhamdulillah 2 juz hari ini. Aduh alhamdulillah, bagus sih. Tapi begitu saya hanya membunyikan sesuatu yang saya nggak ngerti, gimana saya mau ngerjain? Contoh. Ini biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau masak pakai resep. Tiap hari ibu-ibu resepnya dibaca terus. Resep pisang goreng, pisang, terigu, telur, gula. Pisang, terigu, telur, gula. Tiap hari dibaca. Garam boleh lah, jadi asin dikit. Pertanyaan saya, pisang goreng jadi nggak? Kan dibaca pisang, terigu, gula, tepung, dibaca tiap hari. Pisang goreng akan ada nggak? Ya gimana pisang goreng mau ada, orang dibunyiin mulu. Datang ke dokter dapat resep, dibaca dekolgen, nggak hilang tuh pusingnya. Orang dibaca mulu, betul nggak Bu Pak? Nah sekarang dengan membaca hatam diulang-ulang, puas, alhamdulillah aku jadi anak yang soleh dan soleha. Padahal enggak ngerti artinya apa? Jangan-jangan kita puas dengan rajin membunyikan dan merasa ketika sering membunyikan nama-nama Allah, nama-nama suci itu udah islami banget gitu kira-kira. Makanya ibu bapak maaf ya, ibu bapak nggak usah terlalu amazed gimana banget sama orang yang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, itu semua rata-rata latah Bu Pak, udah gitu aja. Latah-latah aja sih gitu, tapi kelihatan religius gitu. Tapi padahal nggak ngerti-ngerti amat gitu kira-kira. Nah, berangkat dari sini yang pengen kita diskusikan gitu Ibu Bapak, bagaimana kita menuju kepada level nomor 4 kalau kita tidak masuk ke wilayah yang namanya kesadaran gitu kira-kira. Sehingga di level identity ini, di level beragama ini, penyakit besarnya 2D, dogma dan doktrin. Selesai. Pokoknya katanya, selesai. Tapi tidak meregulasi dengan akalnya gitu. Akhirnya apa? Ya terjadi. Ibu bapak maaf ya. Tahun 2022
Indonesia dinobatkan sebagai netizen paling tidak beradab se-Asia Pasifik. Coba. Mayoritas agamanya apa? Islam. Tapi nggak beradab gitu. Sehingga lupa mana nilai, lupa mana identitas. Sibuk berantem urusan identitas, nyalahin ina itu dan seterusnya, tapi lupa kepada esensial gitu. Padahal nanti kita ngerti bahwa segala bentuk kehidupan ini bukan masalah identitasnya, karena value itu terletak pada diri. Contoh, ibu bapak kalau beli gula, yang ibu bapak beneran cari sebetulnya gulanya atau manisnya? Manisnya. Karena kalau gula nggak manis, yang akan dibeli value-nya gula adalah manis. Nah sekarang saya tanya, jadi Islam itu gulanya atau manisnya? Islam itu diri apa identitas? Kalau gula nggak manis, Hah? Udah saya kemain ya. Saya kemain nih. Kalau agama Islam itu diri apa identitas? Identitas. Maka agama Islam adalah identitas, Islam itu adalah diri. Makanya orang yang beragama Islam belum tentu Islami. Berarti kata kunci value tidak terletak pada identitas, karena ini gula. Diri adalah manisnya. Orang gula, diri adalah manisnya. Contoh ya. Nanti di Februari kita mau masuk bulan Ramadan di akhir-akhir. Saya mau nanya, semua orang yang KTP-nya Islam wajib puasa nggak di bulan Ramadan? Nah, mulai nih asbun lagi nih. Yang mampu sanggup. Hah? Iya, dengerin lu pertanyaannya, dengerin lu. Di bulan Ramadan semua orang yang KTP-nya Islam disuruh puasa nggak? Ya. disuruh. Hah? Oke. Ya, dengerin dulu nih. Di Quran, ibu bapak saya rasa udah sering banget lah baca ayat ini, apalagi di bulan Ramadan. Ada kalimatnya gini bu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sering nggak baca ayat ini? Sering bunyinya atau sering ngertinya, yang mana? Bunyi tiap bulan Ramadan. Tetapi di ayat ini mau bicara, hai orang-orang yang jadi yang disuruh puasa orang yang mana? Kalau udah masuk Islam nggak beriman gimana? Belum tentu dong. Betul nggak bu, Pak? Orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Berarti sekarang saya tanya, iman itu ada pada identitas atau ada pada diri? Diri, bukan masalah identitasnya apa. Terus sekarang kita mengeneralkan orang yang KTP-nya nggak Islam pasti nggak beriman. Tahu dari mana? Betul nggak bu, Pak? Sehingga kalimat yang esensial dalam konteks itu adalah hai orang-orang yang beriman. Dan iman tidak terletak pada identitas, tapi terletak pada diri. Ibu bapak, ini kita belum mulai, kita pemanasan dulu ya. Ini warming up dulu gitu. Kita belum mulai nih, supaya kita open paradigm dulu gitu. Supaya kita kalibrasi dulu, dan yang paling terpenting ada something yang saya rasa kita sama-sama bisa renungkan gitu kira-kira. Sampai sini oke bu, Pak? Sampai sini oke? Ya, masih bisa. Bisa dimengerti? Bisa diikuti. Paham? Atau puyeng? Bisa diikuti dan nggak dimengerti. Bisa diikuti. Ngerti belakangan nggak apa-apa sih. Ya, yang penting kita sama-sama belajar dan pakai akal gitulah kira-kira. Itu yang paling penting. Oke. Nah, sebelum masuk ke level ini, karena itu panjang banget bu, Pak. Part by part ini bisa 1 atau 2 pertemuan gitu. Apalagi berbicara tentang konteks yang namanya kehidupan. Contoh bu, Pak. Contoh. Ibu bapak kita tahu, kita ini hidup di dalam hukum yang nggak pernah bisa lepas yang disebut yang namanya sunatullah. Betul nggak bu, Pak? Yes. Salah satu sunatullah yang nggak bisa dilepas, nggak bisa diganggu gugat adalah kedinamisan hidup. Bahwa hidup itu nggak pernah stagnan, hidup itu dinamis. Maka ibu bapak maaf ya, kalau kita tidak bergerak dalam kedinamisan,
kita pasti stuck aja. Maka kata kunci dalam kedinamisan, kata kuncinya adalah adaptif. Maka orang yang nggak mau beradaptasi pasti punah aja. Artinya beradaptasi di sini lewat apa? Dari semua structure, mau kita ngomongin identity atau diri, orang yang tidak bertumbuh itu pasti akan mati dalam tanda petik. Maka ibu bapak maaf ya, tua dan menua itu pasti, tapi mendewasa itu pilihan. Gak semua orang menua otomatis mendewasa, itu belum tentu. Maka ketika menua itu pasti tapi tidak mendewasa, berarti jangan-jangan dia tidak adaptif terhadap kedinamisan hidupnya. Dan orang yang gak dinamis sama kehidupan, yang gak adaptif, udah pastilah satu, problem mentalnya. Jadi nomor konteks yang paling sederhana, entah itu stres, depresi, anxiety, khawatir mulu, overthinking. Kan lucu ya ibu bapak, sholat sih rajin tapi khawatir mulu hidupnya. Umroh rajin tapi stres mulu hidupnya gitu. Sehingga jangan-jangan tidak ada sinkronitas antara agama dan hidup gitu. Akhirnya apa? Menjalankan semua ritual, yang penting menggugurkan kewajiban aja deh gitu kira-kira. Sehingga ketika pengguguran kewajiban tanpa sebuah pengetahuan dan kesadaran, ya akhirnya apa? Kita hanya berputar-putar dalam wilayah rutinitas. Jadi aja, kenapa sholat? Menggugurkan kewajiban gitu kira-kira. Tapi nggak ngerti sholat itu buat apa dan seterusnya gitu intinya. Sip ya, sampai sini ibu bapak. Oke? Bisa dipahami? Dapat ya? Nah, jadi mudah-mudahan ini membuka salah satu cakrawala untuk kita bisa memulai sesi kita gitu. Sip ya, ibu bapak. Bismillah kita mulai. Nah, saya akan mulai dari part ini. Jadi ini basic untuk exhibit 1 lah, gampangannya begitu. Dan ini kita pemanasan yang kedua. Gitu. Jadi kita introduction dulu gitu. Oke, sampai sini aman ibu bapak? Clear ya? Make sense ya? Sip. Karena poin pentingnya adalah jangan lupa ibu bapak, semua pembelajaran bukan untuk orang lain. Kalau di Quran itu ya, ada di surat 17 ayat 14 tuh ada kata-kata gini ibu bapak. Ikro kitabaka. Bacalah dirimu, bacalah kitabmu. Maka apapun yang kita pelajari bukan untuk orang lain tapi untuk aku gitu. Setuju Bu Pak? Ikro itu bukan baca tulisan ya, tapi mengobservasi, memaknai gitu. Makanya mengkaji itu bukan membaca, beda. Contoh-contoh. Ibu Bapak pernah dengar tadarus nggak? Suka tadarusan nggak? Tadarus itu apa sih Bu Pak? Bukan. Tadarus itu artinya mempelajari. Cuman udah salah kaprah orang yang bunyi cepet-cepet disebut tadarus. Beda antara membunyikan dan berusaha mengerti apa yang dibunyikan. Makanya di surat 3 ayat 79 Quran ada kata-kata wa bima kuntum tadrusun, agar kamu tetap mempelajari. Berarti kalau mempelajari di situ melibatkan semua panca indera sehingga aku akan memperhatikan. Nah makanya kalau orang belajar nggak memperhatikan, selesai aja. Dimana memperhatikan pasti perlu fokus. Dimana fokus itu nggak bisa nggak, kalau nggak dilatih. Ibu maaf ya, ini juga data dari penelitian. Orang itu sekarang bisa fokus cuma 8 detik Bu Pak. Baru fokus, set udah pengen pegang handphone lah, pengen buka WhatsApp lah. Baru fokus tak kepikiran rumah lah, lagi mandi mikir ke kantor. Di kantor pikirannya di tempat makan siang. Di tempat makan siang pikirannya udah di rumah. Di rumah pikirannya di kantor. Itu diulang-ulang. Sehingga banyak yang hari ini tidak hidup di saat ini gitu. Akhirnya nggak fokus. Akhirnya kekurangan fokus, dia kekurangan untuk mencerna dan mengamati. Dan di situ yang akan membuat kenapa isu mental hari ini tuh tinggi banget gitulah kira-kira. Makanya dalam tradisi Islam kita dikasih pelajaran 5 kali sehari untuk belajar fokus. Makanya ibu bapak kalau saya belajar bareng saya pasti banyak nanya. Kenapa? Belok dikit tanya. Belok dikit tanya. Karena rata-rata begitu selesai belajar, tadi bahas apa ya? Gitu Bu. Tadi ngapain sih? Gitu. Kenapa? Karena fokus itu menjadi skill yang sangat kurang dalam kebanyakan orang gitu kira-kira. Sip ya ibu bapak ya? Sampai sini oke? Dapat ya? Oke, nah sekarang saya mau ke basic dulu Bu Pak, karena ini kan pertemuan pertama gitu. Jadi kalau tiba-tiba langsung belajar consciousness gitu,
Itu banyak roadmap-nya menuju ke situ gitu. Tetapi intinya adalah ketika kita tidak beradaptasi terhadap realitas, orang yang tidak beradaptasi bakal punah aja. Selesai. Jadi pilihannya cuma ada dua, adaptasi atau punah. Selesai. Jadi kalau kita nggak pernah meningkatkan pola pikir, mindset, kita pakai pola pikir lama, mindset lama, selesai aja. Beres aja. Makanya sekali lagi, mendewasa itu, beradaptasi itu adalah pilihan. Ya, dah. Saya mau memulai dari sini Ibu Bapak. Sebelum kita cerita kemana-mana, saya pinjam dari bahasa filsafat aja dulu. Dalam eksistensial filsafat ada 3 pertanyaan yang sangat fundamental, dan itu termasuk pertanyaan saya di tahun 2010 ketika saya mengalami toxic sukses. Pertanyaan nomor 1, dari mana saya? Yang kedua, mau apa saya? Dan yang ketiga, terus nextnya mau kemana? Dan ini biasanya pertanyaan eksistensial yang terjadi dalam konteks yang namanya hidup gitu. Karena 3 poin ini yang akan menjadi fundamental untuk mengenal diri. Dan jangan lupa ya, kebanyakan kita tuh manusia lagi amnesia massal, lupa sama dirinya gitu Bu, Pak. Kenapa? Karena dia terjebak oleh matriks, terjebak oleh program, ilusi, dan identitas. Makanya kita penting kembali ke sini. Maka ada statement yang disebut dengan yang namanya man arafah nafsah faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Jadi artinya apa? Kita dikasih diri sebagai mikroskop untuk kenal sama Tuhan. Maka orang yang gak kenal sama dirinya pasti gak akan kenal sama Tuhan. Maka orang yang sibuk menilai orang lain, pasti dia kekurangan menilai dirinya. Pasti dia gak kenal sama Tuhannya. Maka Ibu Bapak, maaf, orang yang sering menilai orang lain udah pasti dia jarang mikir. Kenapa? Mikir itu susah, mending menilai. Mikir itu ribet, mending menilai. Maka ketika kita tidak menggunakan pikiran kita, critical thinking kita susah untuk beradaptasi. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Duh Ibu Bapak jadi diem gini, ini oke nggak? Ya, bagus ya. Berarti level 1 udah terlewati gitu ya. Nah, udah nggak asal bunyi gitu. Oke, contemplating gitu. Nah, saya mau pakai rumus dasar, saya pinjam dari tradisi Islam. Tradisi Islam sering menggunakan rumus utama inti hidup, namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah dengar kalimat ini Bu, Pak? Pernah dengar? Nah, Ibu Bapak kira-kira kalau ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau ada kata-kata itu kalau lagi ngapain? Musibah, meninggal, gitu ya kira-kira ya. Nah, tapi nanti kita akan ngerti bahwa orang meninggal, musibah itu hanya bagian kecil dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah fundamental hidup kita. Kunci utama dalam hidup ini adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita perdalam dulu sedikit gitu. Sehingga dengan apapun perubahan zaman, kalau kata kuncinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dimanapun kita hidup, di zaman apapun kita hidup, kita pasti akan bisa beradaptasi gitu. Karena ngerti bahwa hukum ini mau sampai kapanpun gak akan pernah berubah. Jadi ketika kita selaras dengan hukum sunatullah, zamannya seperti apapun, gak akan pernah kesusahan pasti. Kenapa? Karena kita memegang kuncinya gitu. Nah, contoh, innalillah itu kan artinya semua berasal dari Allah, betul nggak Bu, Pak? Nah, dan akan kembali. Akan apa? Kembali. Pertanyaan, berarti titik start hidup kita dari mana? Hah? Nggak, kalau menggunakan perspektif ini. Innalillah berasal dari dia. Yang berasal dari perut itu jasadnya. Tapi esensinya ya oke lah, bukan itu gitu poinnya. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa diri kita itu multi layer gitu. Gitu ya. Layernya banyak banget. Dan once kita nggak ngerti multi layer dalam hidup dan diri ini, kita akan sulit menerima dan beradaptasi, udah pasti aja. Nah, maka kalau begitu start dan finishnya titiknya sama gitu Bu. Esensinya adalah semua berawal dari dia dan akan kembali ke dia.
Berarti titik startnya semuanya sama nggak? Sumbernya sama nggak? Titik akhirnya sama nggak? Sama. Nah yang lucu, sumbernya sama, kenapa pada berantem gitu kira-kira? Berarti dia lupa sama diri sejatinya, terjebak sama identitas yang menutupi diri sejati gitu. Karena begitu kita lahir, kita langsung masuk ke dunia ilusi. Kita langsung dikasih identitas, langsung dikasih program yang begitu kita lahir, orang tua kita, lingkungan menutup diri kita dengan program yang namanya identitas. Ibu bapak maaf ya, kita ini duluan jadi manusia, duluan jadi orang Islam. Ini kok diam-diam gini? Begitu lahir, manusia dulu nggak? Iya, baru ditempelin agama Islam. Jadi agama mah belakangan, warga negara belakangan, garis keturunan belakangan. Kan kita cuma ditempel, nah kamu tuh garis keturunan ini. Itu kan identitas, betul nggak Bapak? Tapi dasar kita semua di ruangan ini, kita semua adalah manusia yang memiliki perbedaan identitas. Maka kalau saya ngelihat identitasnya, berarti saya tidak melihat kesejatiannya. Saya sedang melihat ilusinya. Maka yang paling bahaya adalah ketika terjebak dalam ilusi identitas, tapi lupa bahwa ternyata semuanya sesama manusia. Makanya orang yang bisa mengenal kemanusiaannya adalah orang yang bisa mengenal Tuhannya dulu, mewarisi sifatnya Tuhannya dulu gitu. Makanya nomor satu, nggak langsung ujuk-ujuk kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa dulu. Baru kalau kamu sudah memiliki sifat welas asihnya Tuhan, kamu layak disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka concernnya adalah titik awal hidup kita dan titik akhir hidup kita secara innalillahi wa inna ilaihi rajiun, start dan finishnya adalah sama. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Sama. Orang kita nanti ada yang di neraka lantai 3. Mungkin siapa yang beda. Iya, tapi kan itu dongeng aja sih Pak. Kan belum ada yang testimoni ya. Oke ya, intinya sorry. Ibu bapak kita mau pulang ke Allah, mau pulang ke surga? Allah. Hah? Pemilik surga kan Allah. Allah. Iya. Berarti kan bukan ilahi jannah, bukan dong. Tapi kembali kepada Allah. Makanya nggak usah nanggung nyari surga, mending nyari yang punyanya gitu kira-kira. Neraka juga punyanya Allah. Iya, di dalam neraka pun ada Allah. Jadi surga dan neraka itu bukan tujuan. Kalau merokok ke neraka. Iya, di neraka tuh bebas ngerokok Pak. Nah, tapi nggak dikasih korek. Di surga nggak rokok tapi nggak takut. Sip ya. Nah, pembatasannya adalah sering disebut kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang hidup akan mengalami mati. Pasti nggak Bu Pak? Pasti. Jadi Ibu Bapak nggak ada yang paling pasti dalam hidup kecuali yang namanya mati. Dan yang menarik adalah setiap yang hidup pasti akan mati. Berarti tujuan hidup untuk apa? Nah, mulai asbun lagi nih. Lah kan tadi sepakatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau kembali, mau pulang. Betul nggak? Berarti mati jembatan atau titik sampai? Jembatan. Karena titik sampai kita ini adalah Allah. Berarti kalau orang masih takut mati, dia nggak ngerti hidup, udah gitu aja. Takut mati, pengen masuk surga. Iya, boleh duluan sih Pak, gitu. Orang semua pengen masuk surga, tapi disuruh duluan pada nggak mau, kan aneh ya. Kenapa? Karena ketakutan akan yang namanya kematian. Padahal mati itu bukan tujuan. Tapi di sini yang disebut dengan konteks yang namanya jembatan, bridging, atau itulah yang disebut dengan yang namanya tempat transit sementara, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Sip ya? Berarti pertanyaannya, ketika ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, penting dulu tahu bahwa esensi hidup ini, dalam perspektif ini, kita semua ini mau pulang.
Berarti ibu bapak kalau kita mau pulang, sekarang kita lagi ngapain? Pergi. Karena hanya orang yang sedang pergilah yang berhak untuk pulang. Pertanyaan. Berarti di hidup ini sesuatu yang sementara atau sesuatu yang selamanya? Sementara. Di sini cuman transit bentar, mau kembali pulang. Oke nggak Bu Pak? Ya. Sehingga kalau kita ngerti mana yang sementara, kita sebut aja ya, sementara itu sekunder, esensi itu primer gitu. Berarti kan primernya itu pulang, sekundernya itu ada di sini gitu. Nah Ibu Bapak maaf ya, sesaat kita salah fokus, gagal fokus, yang sementara dicari mati-matian, yang primer nggak pernah dipikirin gitu Bu Pak. Maka kata kuncinya adalah jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang, udah gitu aja. Sehingga ketika salah fokus dan sibuk di tempat yang sementara yang melupakan titik pulang sebagai yang primer, udah pasti chaos aja. Karena jangan-jangan kita lupa kita mau ngapain, kita lupa sama dirinya, akhirnya jadi tidak mengenal diri gitu. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Dapat ya? Berarti kalau gitu Ibu Bapak, visi hidup kita apa sih? Kembali sukses. Pulang. Kembali sukses. ketemu. Cuman pulang nih visi. Kalau pulang ke neraka kan susah juga. Kan pulangnya ke Allah Pak. Tapi kalau Bapak mau ke neraka dulu boleh aja sih ya. Itu mah hak Bapak lah. Tapi intinya adalah mau pulang. Sip ya? Nah, berarti kalau ada visi, ada misi. Jadi Ibu Bapak mau nggak mau, suka nggak suka, poin utama misi kita di sini adalah kita hadir datang ke semesta ini. Salah satu misinya adalah belajar. Nyari bekal Nah, untuk pulang. berarti salah satu kesadaran penting dalam hidup adalah sebanyak-banyak yang aku tahu, lebih banyak yang aku nggak tahu. Dan tipikal manusia yang paling bahaya adalah aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Maka kalau aku tidak tahu, berarti dia akan jadi sok tahu dan merasa tahu. Dan ketika dia merasa tahu, udah pasti akan sulit beradaptasi. Fix. Maka salah satu misi besar, saya selalu mengatakan hidup itu adalah SOL. The School of Life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Jadi Ibu Bapak, sesaat kita berhenti belajar, dalam tanda petik kita nggak adaptasi. Karena orang yang tidak punya pengetahuan pasti dia akan sulit hidupnya gitu. Contoh, Ibu Bapak ini tipikal suka marah atau sering marah yang mana? Sering marah ya. Itu opsi ketiga bagus ya, seringnya dimarahin. Saya mau nanya Bu Pak, kenapa Ibu Bapak bisa marah? Kenapa? Apa penyebab marah itu apa? Coba bayangin kalau kita udah nggak bisa marah, nggak bisa marah juga. Iya, penyebabnya apa? Satu Bu Pak, output marah karena aku nggak ngerti. Berarti orang yang sering marah, dia kekurangan pengertian. Pertanyaannya, kenapa dia kurang pengertian? Karena dia kurang pengetahuan. Jadi Ibu Bapak maaf ya, kalau sekarang ada orang ngomong, kamu kayaknya kurang iman deh. Bukan, kurang pengetahuan. Bukan masalah kurang iman, bukan. Karena kenapa? Orang yang beriman, pasti di dalamnya ada pengetahuan. Udah pasti. Maka orang yang beriman adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kesadaran. Tidak tahu itu tidak dosa. Tahu melanggar itu dosa. Iya, tapi kalau nggak tahu terus dan melanggar terus, itu namanya bego, Pak. Ibu Bapak kata Gus Baha ya, maaf ya, saya menyitir kalimat Gus Baha. Babi itu haram, betul nggak? Iya dong, tapi goblok juga haram gitu loh Bapak. Jadi orang bodoh juga haram gitu. Berarti dia nggak mau belajar. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu bilang, belajarlah kamu dari buayan sampai liang lahat.
Jadi nggak ada momen dalam hidup yang tidak dipakai untuk belajar. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya, silakan Pak. Gimana Pak? Islam itu? Boleh pakai mic nih. Islam itu mudah, tapi selama ini bikin jadi gak mudah. Kira-kira gitu. Ya, maaf Pak ya, terima kasih. Jadi saya mendengar Itu nyala nggak ya mic-nya? Kayaknya mati deh. Tes. Nah, ya. Oh, tes. Tes. Nah, sip. Saya pernah baca satu tulisan bahwa yang seperti Bapak cerita ini pernah ada alirannya di Aceh di zaman Sultan Perempuan, di mana manusia itu hanya asik beribadah terus, belajar terus, nggak mau perang, nggak mau nanam pohon. Akhirnya kerajaan itu jadi lemah karena rakyatnya terus belajar, terus beribadah, nggak mau mikir dunia lagi. Apakah ini yang seperti Bapak cerita tadi, makin rumit deh. Maaf ya Pak ya. Ya, gini loh Ibu Bapak, maaf ya. Ya. Menjadi sadar itu bukan berarti kita nggak melupakan dunia, bukan. Tetapi kita sadar melakukan dan tidak melekat kepada dunianya gitu kira-kira. Karena mohon maaf ya Ibu Bapak ya, ibadah itu bukan urusan rajin sholat, rajin umroh, bukan. Karena sholat, umroh, haji dan seterusnya itu hanyalah sarana beribadah. Gitu. Maka nanti bentar lagi kita akan ngerti bahwa sholat itu cuma jembatan sih sebenarnya. Maka maaf ya Ibu Bapak ya, rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Tuhan. Rajin umroh belum prestasi, gelar haji belum prestasi. Wajib. Wajib itu cuma wajib. Ya. Tetapi bukan berarti ketika orang rajin berritual dia sudah menjalankan keislaman gitu kira-kira. Jadi kalau tadi Bapak bilang kenapa sih Islam sekarang jadi agak ribet gitu kira-kira? Kayaknya marketernya aja kurang asik gitu loh Bu. Yang diributin urusannya di sini mulu nih. Kunut nggak kunut berantem. Atahiyat gini ribut. Artinya apa? Banyak bermain di kulit tapi nggak icip dalam konteks yang namanya isinya gitulah kira-kira. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa Islam itu nggak terletak hanya dalam konteks fikih gitu misalnya. Bukan hanya dalam wilayah syariat gitu misalnya. Tetapi ada layer yang lebih dalam. Entah itu nanti masuk ke tarikat kah, entah itu nanti masuk ke hakikat kah. Sehingga pada ujungnya Islam tidak terletak pada apa yang kamu ritualkan setiap hari, tetapi value kemanusiaannya gitu kira-kira. Makanya inti dari kesemuanya dalam konteks Quran disebut gini Bu Pak. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau yang wajib itu tidak kita laksanakan, apakah kita bisa kembali ke Allah di tempat yang baik? Ya, sekarang kita ngerti dulu wajib itu apa. Dari zaman dulu nenek saya segala macam suruh sholat yang paling utama. Betul. Pertanyaannya, wajib sholat itu wajib sholat yang mana kan luas? Gini Pak, contoh ya. At least wajib itu ada dua. Satu harus, dua perlu. Kira-kira Ibu Bapak sholat itu gara-gara harus atau gara-gara perlu? Yang mana? Setiap yang wajib itu pasti perlu. Ya. Tapi belum tentu orang mengerjakan karena aku butuh. Tapi karena ini kewajiban yang aku haruskan, terutama ketika dilakukan berdasarkan ketakutan. Kalau nggak sholat jadi dosa, kalau dosa masuk neraka, gitu kira-kira. Maka orang yang melakukan gara-gara ketakutan, gara-gara keharusan, udah pasti sholatnya nggak ikhlas gitu misalnya. Dia hanya melakukan gerakan, tapi tidak masuk kepada esensi sholat. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah yang wajib itu akan membawa kepada kebaikan yang lebih baik? Pasti. Tetapi kita ngerti bahwa segala bentuk ritual hanyalah jembatan menuju kepada titik sampai gitu kira-kira. Itu yang susah tuh kata hanya itu. Ya. Agak susah di saya hanya tak wajib. Kalau udah wajib itu bukan hanya. Jadi wajib juga. iya gini. Sesuatu yang wajib itu kan sesuatu yang diharuskan. Tetapi harus itu bukan karena aku harus tapi aku perlu gitu loh Bu Pak. Perlunya di mana Pak? Perlunya saya tuh ternyata perlu sholat bukan harus sholat. Itu jadi perlu kan karena Tuhan menciptakan setan. Ceritanya gitu. Kalau nggak ada setan, itu nggak jadi perlu tuh. Iya, kan setan udah ada juga sih. Misalkan Tuhan turun
Iya. Tapi nggak usah bawa-bawa setan lah Pak, udah ya. Karena ibu bapak kalau mau ketemu setan tinggal ngaca beres sih sebenarnya ya. Nah, udah ketemu. Ada satu hal, Ya Pak. Ada satu hal dalam sholat itu bukan hanya kebutuhan, tapi diawali sholat wajib. Wajib itu kenapa? Saya berpikir bebas. Begitu sholat wajib kita lakukan tepat waktu rutin, maka kita mendisiplinkan diri. Betul. Betul banget. Tanpa disiplin kita tidak akan butuh apa-apa. Setuju. Setuju. Itu pemikiran awam saya lah. Saya nggak punya ilmu lah. Betul. Masih. Dan itu setuju banget Pak. Karena tanpa kedisiplinan kita akan sulit beradaptasi gitu. Tetapi maksud saya adalah bukan urusan olahraganya gitu. Bukan hanya itu. Tapi ada hal yang lebih mendalam dari urusan ritual, kembali menuju kepada kemanusiaan, kembali kepada diri gitu. Kenapa olahraganya diatur juga? Karena olahraga sangat berpengaruh kepada emosi, Pak. Bapak kalau jarang olahraga, Bapak stres pasti. Nah, bahwasanya kalau olahraga itu kita bisa ada gini-gini olahraga, tapi harus sujud, rukuk. Ya, itu bisa kita bahas mungkin setelah pembahasan yang agak panjang dulu sih, Pak. Tapi nanti kita ngerti bahwa menggerakkan raga itu sangat penting untuk ada koneksi antara tubuh, jiwa, dan ruh gitu kira-kira. Esensinya ada di situ gitu. Karena kalau tubuh nggak digerakin, itu akan memengaruhi kepada jiwa gitu nantinya. Gampangannya gitu dulu. Oke, sampai sini oke dulu Ibu Bapak? Sip? Oke? Kita lanjut? Lanjut. Atau kita mau break dulu nih? Nggak pulang kan Pak, lanjut dulu. Oh lanjut dulu, oke. Ya siapa tahu mau ngambil cemil dulu gitu. Pak Bumarlo mau ngopi dulu. Enggak aman sih Pak, aman. Nggak, soalnya kalau ada yang bolak-balik distraksinya tinggi gitu. Takut kopi apa haram atau makruh atau apa? Haram kalau nggak bayar Pak. Oh di sini gratis Pak. Ini khawatirnya tadi ya Pak, kalau Iya. terus Iya. itu menjadi bahwa sholat itu menjadi tidak wajib. Iya. Ini sebagai orang kalau tidak Iya. diberikan keterangan. Iya. Belum nyampe situ Pak, tenang. Iya. Iya. Kita part by part gitu kira-kira. Ya. Tapi sampai sini oke ya? Dapat ya? Oke. Nah, saya mau lanjut dulu nih, Bu, Pak. Karena sekarang kita udah mulai ngerti, oh ternyata once kita menyadari bahwa datangnya ke sini pasti ada maksud dan tujuan gitu kira-kira. Simply, kalau kita mau bicara dalam konteks apapun itu, satu hal yang paling terpenting adalah at least saya tahu bahwa visionnya itu mau pulang dalam perspektif ini. Misinya itu adalah belajar gitu. Itu dulu, contoh. Ibu Bapak, kalau kita mau menjawab dulu pertanyaan nomor 1, ya, kita datang ke Semesta Raya ini, minta nggak Bu Pak? Enggak. Meminta atau terpilih? Nah, jadi maksud saya, arah pembicaraan kita setidaknya kita mulai mengenal diri kita ini siapa sih gitu. Karena kalau kita nggak kenal diri kita ini siapa, kita akan terjebak bahwa aku mengenal identitas diriku, tapi aku nggak kenal siapa yang punya identitas gitu kira-kira. Karena identitas bukan diri kita. Pak izin Pak. Ya. Mau nanya, tadi kita pilih atau terpilih? Ya. Maksudnya waktu ruh dimasukkan ke dalam tubuh. Ya. Kan kita punya perjanjian di Lauh Mahfuz. Ya. Siapa Tuhanmu? Betul. Kemudian sanggupkah kamu menjalankan ini? Betul. Maka si insan ruh ini berhak menolak. Ya. Walaupun diterima atau tidak, menolak. Ya. Berarti tidak tepat terpilih dan dipilih. Ya. Gini, maksud saya gini Pak. Itu. Saya mau bicara dulu, itu nanti kan dalam wilayah konteks ruhaninya di dalam nanti. Ya, asal iseng boleh Pak. Iya, aman. Nanti kita ngomong ke situ, Pak. Cuman maksud saya adalah kedatangan kita ke sini melalui tahapan seleksi yang ketat gitu maksudnya. Itu maksud saya, Pak. Nggak asal jadi, nggak asal datang gitu kira-kira. Gitu. Nah, contoh. Ibu dan Bapak, berarti kalau kita datang ke sini menjadi sebuah pilihan, let's say, berarti ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih, betul nggak Bu, Pak? Simpelnya gitu dulu. Kira-kira Ibu Bapak, kesempatan Ibu Bapak lahir ke muka bumi, kesempatannya besar atau kecil? Besar. Oh ini beda-beda jawabannya. Karena kita nggak tahu jumlah roh sama potensial orang. Kalau statistik kalau kayak gitu sebenarnya nggak bisa dijawab. Enggak, statistiknya paling gampang pakai sperma aja sih. Dari 300 juta sperma yang kepilih cuma 1.
Betul nggak Bu Pak? Berarti dari 300 juta, 1 berbanding 300 juta yang datang 1, kita semua yang kepilih. Padahal nggak semua sperma akan ada ruh juga. Iya, makanya yang kepilih 1. Bapak kalau begitu bicara sperma, maka sperma itu adalah embrio. Betul. Tapi bukan ruh. Iya. Ruhnya masih di atas. Pasti. Walaupun jadi di perut, kalau ruhnya nggak masuk, selesai. Ya, tapi maksud saya dari 300 juta yang kepilih 1. Karena ini yang akan jadi wadah dimasukin ruh gitu. Kalau wadahnya nggak ada kan ruh juga nggak akan bisa hidup gitu kira-kira. Nah, mindset saya, maksud saya begini Bu Pak. Kalau kita mau melihat dalam konteks kehidupan ini, siapapun yang datang ke sini, intinya cuma 1. Kalau Tuhan kita gambarkan sebagai sang sutradara agung, dia sedang mau membuat yang namanya panggung sandiwara besar, di mana isinya adalah pemeran-pemeran terbaik yang terpilih, gitu maksud saya. Artinya, kita semua di sini, kata kuncinya adalah pemeran dalam sandiwara besar, di mana masing-masing kita pasti punya peran, gitu kira-kira. Artinya apa? Diri kita ini unik dan otentik. Itu yang pengen saya cerita. Jadi maksud saya gini Bu, Pak. Sorry to say, kebahagiaan dalam hidup sesederhana bahwa jangan sering nyuri casting orang lain, udah gitu aja. Karena setiap orang punya keunikannya, punya castingnya, punya pemeranannya, sehingga kalau kita nggak tahu peran diri kita, kita pasti nggak akan bisa memerankan dengan baik gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Clear ya? Maka kalau aku tidak mengenal diri, berarti aku tidak mengenal perannya. Dan yang membuat kita kenapa dalam konteks stres, depresi, anxiety, overthinking, karena 1, kekurangan mengenal diri gitu. Nah, ini kita udah 11.47 Ibu Bapak. Jadi saya straight dulu ke ending sebelum kita nanti diskusi. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa jadi pemantik gitu. Nah, poinnya adalah begini Bu Pak. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa sebuah pengetahuan dan kesadaran, kita hanya akan melakukan itu dalam bentuk dogma dan doktrin dan tidak mengenal diri. Contoh. Tadi kita bicara sholat. Ibu Bapak maaf ya, sholat itu jembatan atau titik sampai? Titik sampainya apa? Oh kejauhan lah. Nggak, kita yang ngomong yang mikro aja dulu. Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa? Biar dapat tempat bagus. Ya oke lah. The main reason kenapa kita diwajibkan sholat? Supaya dapat tempat bagus. Kan gini kalimatnya ya. Di surat 29 ayat 45 itu ada kalimat gini Bu Pak. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa akimi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Itu kan kalimat yang paling penting. Betul nggak? Nah, di ayat ini kalimat pertamanya utsluma uhiya ilaika minal kitab wa akimi sholat. Baca dulu baru dirikanlah sholat. Berarti sebelum sholat harus ada knowledge-nya dulu nggak kira-kira? Iya. Gimana mau sholatnya benar orang apa yang dibacain di Al-Fatihah kita nggak ngerti gitu misalnya. Gimana saya mau menuju kepada tujuan sholat kalau saya ini melakukan hanya berdasarkan rutinitas, harus. Tapi saya tidak membangkitkan kesadaran dalam sholat gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu? Ada sedikit yang jadi masalah. Iya. Karena begitu kita menjadi embrio dan lahir, kita tidak bisa belajar. Tidak bisa apa Pak? Kita tidak bisa belajar, tidak bisa apa-apa sampai 5 tahun. Tuh. Maka tugas itu pada orang tua. Iya. Nah kalau orang tuanya itu, alhamdulillah Yahudi dan Nasara. Iya. Ya benar. Iya. Apakah si orang yang tidak sholat karena orang tuanya salah? Yang kewajiban mereka. Iya. Kan menjadi pertanyaan itu. Betul. Dan pertanyaan berikutnya apakah dia bisa memilih atau tidak? Karena nggak bisa nyalahin orang tuanya. Ya. Kalau saya lihat sih, setiap manusia itu harus mencari siapa Tuhan yang hakiki, maka Allah akan memberikan jalan dan hidayah. Betul. Betul, setuju. Tapi pembahasan itu masih ke sana sih Pak. Kita masih di wilayah basic dulu gitu. Iya. Bapak loncatnya jauh banget gitu. Iya. Saya setuju Pak Deddy. Saya setuju Pak Deddy. Nanti kita bahas itu saya setuju Pak. Tiba-tiba Allah gitu. Ya. Sementara balik lagi karena kita masih di dalam konteks basic, pada dasarnya simple aja Bu Pak.
Mungkin ini akan jadi final statement untuk kita wrap up gitu ya, untuk kita menjadi satu kesimpulan. Simpelnya begini, segala sesuatu let's say yang namanya ritual pasti ada titik sampai. Saya kasih analoginya sholat aja. Simpel Bu Pak, sholat itu tujuannya cuma satu, mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke? Sekarang pertanyaannya, orang yang sholat tujuannya adalah kejinya turun, munkarnya juga ikut turun. Berarti ada goalsnya dong. Bukan hanya senam, tapi ada sesuatu yang berubah. Dan keji dan munkar itu tidak pada wilayah fisik masalahnya, tapi pada wilayah yang lebih esensial, katakanlah jiwa gitu kira-kira. Nah, contoh. Ibu bapak maaf ya. Lawan kata sadar apa sih Bu Pak? Lawan kata sadar? Mabuk. Berarti kalau orang mabuk dia lagi tidak sadar. Bukan tidak sholat, tidak sadar. Nah, nggak sadar. Oke? Nah, pertanyaan. Ketika dia sholat, tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Contoh. Ibu bapak, ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Ya. Ya. Iya udah gitulah. Sekarang saya tanya, berarti kalau sebelum zuhur korupsi, setelah zuhur korupsi, dia sholat lagi sadar atau lagi mabuk? Mabuk. Buktinya sholatnya tidak merubah perilaku. Sebelum sholat ngegosip, habis sholat ngegosip, mabuk nggak? Mabuk. Sebelum sholat ngebohong, habis sholat ngebohong, mabuk nggak? Mabuk. Makanya dikatakan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu tanpa sebuah pengetahuan dan kesadaran, lagi-lagi yang ingin saya garis bawahi, kata kuncinya adalah ketika kita melakukan tanpa pengetahuan dan kesadaran, dan itu hanya dilakukan dalam bentuk yang namanya rutinitas. Nah jadi ibu bapak, di awal ini mungkin saya hanya ingin memantik Bu Pak. Satu, yuk akal yang dikasih jangan disimpan terus, jangan dipakai gitu maksud saya. Jangan ada gini, oke. Ada gitu, setuju gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya keotentikan tentang ini semua kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, diturunkannya Al-Quran, perintah sholat, kita harus paham isi Al-Quran dengan logika, akal, memahami arti dan makna daripada sholat. Itu sebenarnya karena Tuhan kasihan kita ngadepin setan yang kayak begitu. Bapak punya masalah apa sih sama setan Pak? Itu urusannya kita. Iya. Karena Tuhan udah setuju setan untuk menggoda anak. Ada. Iya betul. Betul. Lalu dilihat di perkembangannya, which susah juga nih manusia-manusia ini. Nah, Tuhan bantuin deh tuh, dikasih lah yang namanya Al-Quran. Lalu Nabi dikasih perintah sholat. Dengan sholat banyak, apa segala macam, niscaya pada saat itu setan nggak masuk nih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi kualitas sholatnya juga. Iya. Sebetulnya itu tinggal kita memaknai itu semua sebagai jembatan untuk tempat yang baik di sana. Iya. Kira saya gitu. Iya, boleh sih Pak. Boleh. Tapi setan datang juga perlu ya. Karena kalau kita nggak ada setan, kita nggak belajar. Keluar itu merdeka diskusi sudah. Ya, boleh Pak. Ya. Ini Pak, kalau buat saya membaca situasi kalau apa namanya dari berbagai kita sengaja gitu. Ternyata sujud itu Apa? sujud Iya. itu memberikan energi berupa aliran darah ke otak. Iya. Dia membuat otak itu lebih Fresh. dan dia akan membuka nuansa berpikir lebih luas. Betul. Karena satu kesimpulan itu, maka saya juga menganggap sholat itu adalah semacam maintenance. Semacam apa? Maintenance. Iya. Iya. Perasaan tubuh. Iya. Seperti kita memasuki bengkel dan sebagainya. Tuh. Kalau kita sholat rutin dengan bacaan yang tepat, dengan tempo yang tepat, maka apa yang diturunkan melalui sholat dan bacaan itu akan mengoreksi
kerusakan di dalam tubuh. Tuh. Ya, paling tidak kita tidak tiba-tiba menjadi demensi. Seenggaknya mobilnya terawat gitu Pak. Setuju? Setuju. Gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi di awal ini semoga apa yang kita diskusikan, karena ini even belum start sih sebenarnya. Saya cuman pengen ngajak sama Ibu Bapak bahwa please do use your consciousness gitu. Mikir lu, mikir. Ya, mikir gitu. Nah, jangan ikut-ikutan, jangan main iya aja, karena kenapa? Bukan masalah apapun konteks dari semua kebenaran sejati dalam hidup itu bukan dari informasi tetapi pengalaman yang kita langsung alami gitu kira-kira. Pak Halid tadi, gak usah mikir. Kalau hidayah mau datang, mau butuh orang yang gak mikir aja beda. Hidayah. Ya tapi kan harus usaha juga gitu. Itu pemikiran yang hopeless sih sebenarnya ya. Oke ya, Ibu Bapak ya. Jadi yuk kita jangan berhenti di identitas, tapi sadarilah bahwa kita ini melampaui identitas, bahwa bukan hanya KTP-nya yang Islam, tetapi mari jadikan diri kita yang Islam, karena Islam bukan urusan agama, bukan urusan identitas. Islam adalah keberserahan total kepada Allah itu sendiri. Islam adalah value, Islam adalah sifat, Islam adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kata kuncinya adalah semua dalam balutan welas asih. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Bapak Moderator. Alhamdulillah, terima kasih dari apa yang disampaikan. Kita belajar bersama hari ini dengan Kang Abu Marlo. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita lanjutkan Pak sesi-sesi berikutnya. Nggak kerasa gitu ya? Nggak kerasa betul, karena kita belum ngerokok sama-sama. Kayaknya harus sebat dulu ya. Iya. Jadi ya kita gunakan akal kita. Inna sholata tanha anil fasyai wa mungkar. Akal kita gunakan untuk sholat ini bisa menginspirasi kita untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kita semua bisa lakukan itu secara perlahan dan paling tidak untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Billahi Kita taufiq doa wal dulu hidayah. sebentar, Pak. Oh ya, silakan Pak. Ibu Bapak, sebelum kita bubar, kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.